Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Gabriela Mangamba. Saya dari kelas 11 Merdeka 5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Setelah Indonesia merdeka, negara menggunakan Undang-Undang Sementara tahun 1950 sebagai konstitusi sementara untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap. Dibentuk lembaga bernama Konstituante yang mulai bekerja pada tahun 1956. Namun dalam pelaksanaannya, Konstituante mengalami kebuntuan karena beberapa hal. Yang pertama, perbedaan ideologi antar anggota, dalam tanda kurung nasionalisis, agama, dan kelompok kiri mengenai dasar negara. Yang kedua, tidak tercapai suara mayoritas dalam sidang untuk menetapkan konstitusi baru. Yang ketiga, situasi politik tidak stabil. Pada masa demokrasi liberal, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Yang keempat, keadaan negara semakin tidak menentu sehingga diperlukan keputusan cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Karena Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, Presiden Soekarno mengusulkan agar negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan tersebut tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Akibat kebuntuan tersebut, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden di Istana Merdeka. Dekret tersebut berisi 3 keputusan utama. Pertama, membubarkan Konstituante. Kedua, menetapkan kembali berlakunya UUD tahun 1945 dan menghentikan penggunaan UUD sementara 1950. Konstituante menyusun konstitusi baru dan situasi politik yang tidak stabil. Melalui dekret ini, Indonesia kembali menggunakan UUD tahun 1945 dan mulai sistem pemerintahan baru pada masa demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan singkat namun terinci tentang kebijakan Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya. 1. Kebijakan politik. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin setelah dikeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan kebijakan ini untuk mengatasi ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal, memperkuat peran presiden dalam mengaktifkan pemerintah, mengurangi konflik antar partai politik. Dalam sistem ini, presiden memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan negara. 2. Kebijakan Persatuan Nasional (NASAKOM). Soekarno memperkenalkan konsep NASAKOM, yaitu penyatuan 3 kekuatan politik besar di Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Agama. 3. Komunisme. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga persatuan bangsa yang memiliki berbagai ideologi dan kelompok politik. 3. Kebijakan politik luar negeri. Soekarno menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok negara manapun. Beberapa contoh kebijakan luar negeri. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Indonesia aktif dalam gerakan negara-negara berkembang dan anti-kolonialisme. Indonesia ikut memprakasi gerakan non-blok. 4. Kebijakan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada negara seperti nasionalisasi perusahaan asing, penguatan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, pembangunan proyek-proyek besar nasional. Namun, pada akhir masa pemerintahan Soekarno, kondisi ekonomi mengalami kesulitan seperti inflasi yang tinggi. 5. Kebijakan pembangunan nasional.
Soekarno juga melakukan pembangunan simbol-simbol nasional untuk menunjukkan identitas dan kebanggaan bangsa seperti 1. Monumen Nasional, 2. Gelora Bung Karno Stadium, 3. Berbagai proyek infrastruktur besar di ibu kota. Dampak positif. 1. Mengakhiri kebuntuan politik. Sebelum dekret dikeluarkan, lembaga konstituante mengalami kebuntuan karena tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai undang-undang dasar yang baru. Dengan adanya dekret, konstituante dibubarkan sehingga masalah politik yang berlarut-larut dapat segera diselesaikan. 2. Mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dekret menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Hal ini membuat sistem ketatanegaraan Indonesia kembali memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. 3. Menstabilkan kondisi pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, kabinet sering berganti sehingga pemerintahan tidak stabil. Dekret presiden membantu menciptakan stabilitas politik dan membuat pemerintahan dapat berjalan lebih terarah. 4. Menguatkan persatuan dan kesatuan negara. Situasi politik yang kacau dapat memicu konflik antar partai dan kelompok masyarakat. Dekret presiden dianggap sebagai langkah cepat untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara. 5. Mendapat dukungan dari berbagai pihak. Keputusan ini membuat dukungan dari sebagian besar rakyat, militer, serta tokoh politik karena dianggap mampu menyelamatkan negara dari krisis politik yang berkepanjangan. Dampak negatif. 1. Kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Setelah dekret diberlakukan, kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat kuat dalam sistem pemerintahan. Hal ini membuat keseimbangan kekuasaan antara lembaga menjadi berkurang. 2. Berakhirnya demokrasi parlementer. Dekret presiden menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, peran presiden sangat dominan dibandingkan lembaga legislatif. 3. Peran partai politik berkurang. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak lagi memiliki kebebasan dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan seperti sebelumnya. 4. Lembaga negara tidak dipilih secara demokratis. Beberapa lembaga negara yang dibentuk setelah dekret seperti Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, anggotanya ditunjuk oleh Presiden, bukan dipilih melalui pemilihan umum. 5. Muncul kecenderungan pemerintahan yang lebih otoriter. Karena kekuasaan terpusat pada presiden, sistem pemerintahan pada masa itu cenderung menjadi kurang demokratis dan lebih terpusat. 1. Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik karena lembaga konstituante tidak mampu menyusun undang-undang dasar baru. Untuk mengatasi situasi tersebut, Soekarno mengeluarkan dekret agar negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kaitan dengan masa kini. Saat ini, pemerintah juga sering membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas negara. Misalnya, dalam menghadapi krisis ekonomi, konflik sosial, atau keadaan darurat, pemerintahan dapat membuat peraturan atau kebijakan baru agar kondisi negara tetap aman dan stabil. 2. Pembatasan kebebasan demi keamanan. Setelah dekret presiden, sistem pemerintahan berubah dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan peran partai politik lebih terbatas.
Kaitan dengan masa kini, dalam beberapa situasi tertentu, pemerintahan bisa membuat aturan yang membatasi sebagian kebebasan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya, pembatasan kegiatan saat keadaan darurat atau penegakan hukum terhadap tindakan yang dapat mengancam keamanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kadang kebebasan perlu diatur agar keamanan bersama tetap terjaga. 3. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat krisis. Dekret Presiden tahun 1959 menunjukkan bahwa seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan penting ketika negara menghadapi krisis. Soekarno mengambil langkah cepat untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi. Kaitan dengan masa kini, pada masa sekarang, pemimpin negara juga dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika menghadapi krisis nasional, seperti krisis ekonomi, bencana, atau masalah keamanan. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan masa depan negara. Apakah kebijakan seperti itu masih relevan diterapkan saat ini? Kebijakan seperti dekret presiden pada dasarnya muncul karena keadaan negara saat itu mengalami krisis politik dan kebuntuan dalam lembaga konstituante. Dalam kondisi tersebut, Soekarno mengambil keputusan besar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 agar negara kembali stabil. Jika dilihat dari kondisi sekarang, kebijakan seperti itu bisa relevan dalam situasi darurat atau krisis besar ketika negara membutuhkan keputusan cepat untuk menyelamatkan keadaan. Namun, dalam sistem demokrasi modern, keputusan seperti itu harus tetap mempertimbangkan hukum, konstitusi, serta melibatkan lembaga negara agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, prinsip keberanian mengambil keputusan tetap penting, tetapi pelaksananya harus tetap mengikuti aturan demokrasi dan konstitusi yang berlaku. Pelajaran apa yang dapat diambil generasi muda dari kepemimpinan Soekarno? Ada beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil generasi muda dari kepemimpinan Soekarno. Dalam peristiwa dekret Presiden tahun 1959. Pertama, keberanian dalam mengambil keputusan. Soekarno menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan besar ketika negara berada dalam situasi sulit. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keputusan yang diambil bertujuan untuk mengatasi krisis politik dan menjaga stabilitas negara. Ketiga, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan negara. Pemimpin harus berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan yang diambil. Keempat, pentingnya persatuan bangsa. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam politik harus diselesaikan dengan cara yang tetap menjaga persatuan negara.